Itu dari Mesir, kuliahnya di Mesir. Oh, kuliahnya di Mesir. Tapi itu full gratis itu, gratis. Iya. Oh, gratis. Beda, kalau yang bahasa Arab itu LC. LC. Kalau yang dakwah itu BA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Uzi Podcast di episode 2 ini. Sekarang saya sedang bersama narasumber saya, kawan saya di kampus, Kak Nur Aziza. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan banyak ngobrol sama Kak Nur Aziza. Kak Nur Aziza tuh sekarang sibukannya apa Kak? Kesibukannya kuliah, ngajar. nah itu aja. Itu aja. Kuliah di mana? Di kampus kita bersama. Kampus kita bersama di Laroiba. Terus kalau ngajar di Darussunnah Darussunnah itu di mana tuh Kak? di Cibinong. Cibinong. Oh, jadi ngajar apa di situ? Ngajar tahfidz sama diniyah. Oh, ngajar tahfiz sama diniyah. Kuliah sambil ngajar ya. Itu gimana Kak, luar biasa. Bagi waktunya gimana? Bagi waktunya karena nggak bentrok, jadi ya bisa. Oh, jadi bisa. Karena nggak bentrok jadi bisa. Sama sih ya, kayak semua yang kemarin episode sebelumnya juga kita bahasa kuliah sambil kerja. Tapi selain itu apa Kak? Selain kuliah sekalian ngajar, apalagi aktivitas di luar? Nggak ada. Tapi dengar katanya Kak Nur Aziza juga kuliah di tempat lain juga. Iya. Nah, di mana itu Kak? Di Universitas Safwa. Universitas Safwa. Itu uni apa Kak? Coba jelasin. Itu dari Mesir, kuliahnya di Mesir. Oh, kuliahnya di Mesir. Tapi PJJ, jadi mahasiswa Indonesianya ada juga. Oh, itu universitas dari Mesir. Tapi cuman pembelajarannya jarak jauh. Berarti kakak tuh 2 tempat dong kuliahnya. Di sini sama di sana. Iya. Nah, itu gimana Kak? Maksudnya kan kuliah di sini juga sibuk. Di sana juga pasti ada tugas kan. Itu gimana Kak? Coba jelasin. Jadi kan di sana kan waktu Mesir ya. Kalau waktu Mesir itu beda sama waktu Indonesia. Beda ya? Bedanya berapa jam? Kalau di sana habis asar, di sini jam 9 malam. Berarti hampir 6 jam. Oh, 6 jam. Berarti jam kuliah di Mesir itu jam berapa? Jam 1 malam. Jam 1 malam? Setiap jam 1 malam bangun? Iya. Bangun. Keren ya. Tapi enggak kan pagi ngajar nih. Terus mungkin ditambah kuliah di sini. Terus jam 1 ditambah kuliah lagi. Iya. Itu enggak capek? Ya, dikit. Dikit. Hebat ya, karena beda jam juga. Tapi itu online full. Online. Dari awal masuk. Iya, Zoom. Sampai lulus. Jurusan apa Kak ngambilnya? Fakultas dakwah. Fakultas dakwah. Berarti di situ ada berapa fakultas? Baru dua. Baru 2. Dakwah sama Bahasa Arab. bahasa Arab. Kenapa tertarik ngambil dakwah? Karena dakwah ini kuliahnya cuma 2 tahun. Oh, 2 tahun. Kalau bahasa Arab? 4 tahun. Oh, maksudnya gimana sih? Dia bisa 2 tahun? Apa emang program kuliahnya 2 tahun atau gimana? Emang programnya 2 tahun. Programnya 2 tahun. Jadi 2 tahun itu langsung lulus. Iya. S1. S1. Lulus S1 2 tahun. Iya. 2 tahun, guys. S1. Kita 4 tahun di sini ya. Tapi nggak ada libur ya. Tapi nggak ada libur. Jadi masuk terus gitu. Kecuali hari Jumat. Kalau di sana di Mesir hari Jumat, di sini malam Jumat. Oh, berarti hari Kamis iya. tuh. Berarti hari Kamis karena jamnya beda ya. Kamis tuh jam 1 dini hari. Iya. Iya. Wow, setiap hari. Keren ya. Kalau kita mikirnya jam 1 malam mendingan tidur sih, kayaknya kurang tidur. Apalagi ditambah ngajar juga, ditambah kuliah di sini juga, makin banyak tugas. Tapi keren ya bisa ngejalanin Kak. Terlanjur. Hah? Udah terlanjur. Udah terlanjur. Tapi gimana sih ceritanya kok bisa dapet gitu di Mesir gitu, sambil kuliah di Mesir? Jadi
Waktu itu lagi nyari-nyari sekolah memang. Nyari sekolah Jadi pas. nyari kampus. Hmm. Terus dapatlah di situ. Tapi itu posisinya udah kuliah di sini kan? Iya, Sini? udah di sini. Kenapa nyari gitu? Nyari lagi kan Kan udah kalau di kuliah. Laroiba kan masuknya cuma 1 semester kan, Iya. sisanya PJJ. Iya. Nah, di situ pas banget ada pembukaan kan dia setiap Muharram buka. Ya udah daftar aja, masuk. Sekalian gitu. Mm-mm. Maksudnya apa mikirnya? Karena di sini PJJ, terus mikirnya bosan, kemudian sambil nyari ilmu lagi gitu. Terus daftar di kampus lain. Enggak sih. Enggak. Apa? Emang udah niat. Oh, emang niat. Kalau emang bisa bagi waktunya ya udah. Oh. Kan lihat jadwalnya dulu di awal. Kalau Mhm. bisa nggak bentrok, ambil. Itu nyari-nyari info kayak gitu dari mana, Kak? Kalau itu ada dapat Dapat dari dari grup 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 apa? angkatan. Grup angkatan. Jadi itu tuh sebenarnya emang dia programnya online full atau bisa langsung ke sana ke Mesirnya? Full online. Full online. Mm-mm. Baru angkatan kedua. Kalau fakultas dakwah baru angkatan kedua. Oh, barang enggak. Kalau yang bahasa Arabnya Bahasa Arab udah banyak ya? udah banyak. Oke, keren sih ya. Tapi kan online tuh ya. Jadi pembelajarannya apa tuh? Zoom aja. Iya. Selain Zoom tuh apa? Jadi tugas-tugasnya tuh apa biasanya? Jadi setiap hari tuh bahasa kitab aja. Oh, Nanti bahasa ada kitab. ujiannya. Ada ujiannya. Ujiannya mungkin sama ya kayak kuliah di sini ya. Mm-mm, sama. Kayak ada UAS-nya, Oh, UTS-nya. ujiannya itu cuman dikasih waktu 1 jam. Jadi dari kita buka link 1 jam, udah kalau 1 jam habis kita nggak bisa ngumpulin. Oh iya. Tapi Iya. kalau telat gimana tuh? Nggak mungkin telat sih, insya Allah. Oh, Kan udah buru-buru. Kalau nggak selesai, Jadi nggak kirim. nggak kekirim, Jadinya ngulang lagi. ngulang lagi Tahun tugasnya. depan. Tahun depan, Iya, ikut semester. nambah semester. Tapi itu full gratis gitu, gratis. Iya, Oh, gratis. Berarti kalau gratis ada ininya dong, kayak tes-tes kayak gitu. ada Tesnya apa? tes hafalan juz belakang, 3 juz belakang. Tes hafalan 3 juz belakang. Terus Udah itu doang. itu doang. Mm-mm. Oh, itu lumayan ya. Tapi gelarnya apa sih kalau dapat itu? BA. Jadi beda kalau yang bahasa Arab itu LC. LC. Kalau yang dakwah itu BA. Tapi emang beda ya, soalnya kalau yang saya dengar sih kalau Timur Tengah LC semua gitu. Tapi enggak. Udah berubah sekarang. Oh, udah Soalnya berubah. Lipia juga udah ganti, udah nggak LC. Oh, iya. Keren. Jadi kuliah di sini sambil ngajar, kuliah juga di Mesir walaupun secara online jam 1. Nggak kebayang sih kalau buat kita ya, kalau saya juga nggak mungkin kebayang juga jam 1 harus belajar. Itu ngantuk nggak, Kak, kalau belajar jam 1? Enggak. Cuma dosennya ngajarnya sebentar doang, kadang 40 menit. 40 menit. Satu hari cuma 1 matkul. Dan itu setelah 40 menit udah gitu aja. Kadang 40, tergantung dosennya. Nanti kalau dosennya mau 1 jam, gitu. Oh Kalau iya. di jadwal 2 jam Tapi pelajaran. biasanya ada tugas nggak setelah materi tugas? Ada. Jadi kita setiap nge-zoom itu ada link absen. Oh, link absen. Di link absen itu ada faedahnya. Jadi setiap hari kita belajar itu di situ harus diisi apa yang didapetin hari itu. Kalau enggak nggak bisa dikirim absennya. Berarti itu dosennya orang sana semua. Iya, Bahasa Arab dong. iya full bahasa Arab. Wow, saya nggak ngerti bahasa Arab. Tapi keren sih. Maksudnya gini, Kak, kenapa gitu? Motivasi Kakak tuh apa sih? Udah kuliah di sini terus pengen belajar lagi, terus udah sambil ngajar juga. Motivasinya apa, Kak? Karena salah jurusan. Salah jurusan. Di mana yang salah jurusan? Jadi kan Yang di sini. dulu kan di Laroiba itu daftarnya Ahwalus Syahsiah, Oh, hukum apa tuh? hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam. Tapi Nah. karena nggak ada kelas siang, adanya kelas pagi, Iya. dan itu bentrok sama jam ngajar, jadinya pindah ke PAI. Oh, iya. Salah jurusan. Jadi niatnya pengen belajar lagi gitu kan. Tapi itu dapat nggak yang didapat? Alhamdulillah dapet. Enggak dapat. Tapi kenapa nggak berpikir ya keluar aja yang di sini, terus lanjut aja yang di Mesir? Kenapa? Karena permintaan orang tua. Oh, jadi orang tua mintanya di sini juga harus lulus. Apa gimana? Sebenarnya pas mau daftar di sana orang tua udah bilang, Mm-mm. pokoknya habis ikut ini nggak boleh ikut yang lain lagi, harus fokus. Gitu. Fokus yang di sini. Pokoknya dua-duanya nggak boleh ada yang berantakan. Jadi dari awal daftar tuh udah dikasih tahu konsekuensinya. Oh, Udah siap resikonya atau ya, belum? resikonya ya harus siap menerima resiko ya.
Kalau udah bilang iya berarti harus jalanin. Harus jalanin. Tapi gimana kan mungkin kan awalnya orang tua kayak nggak setuju gitu ya. Setuju nggak sih? Setuju aja. Setuju aja. Ngedukung terus. Oh, ngedukung aja. Keren sih ya. Berarti berapa tahun lagi Kak lulus? Lulus di Laroiba, lulus di sini juga. Bareng berarti ya. Bareng. Jadi istilahnya tinggal 3 semester lagi ya. Ya nggak sih? Iya sama. Ya, berarti baru ya itu ya yang di Mesir itu. Baru daftar ya. Tapi itu programnya ada setiap tahun nggak? Ada setiap tahun. Setiap tahun buka. Awal Muharram dia selalu buka. Nah, awal Muharram namanya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu nih apa namanya tadi Universitas Safwa. Safwa, ada IG-nya nggak sih? Ada. Nah, ada, follow aja di Universitas Safwa. Jadi kalau teman-teman mau sambil kuliah terus di luar negeri gitu kan. Tapi tetap di Indonesia gitu kan. Secara online. Nah, dan belajar juga seru ya, Kak? Seru nggak sih? Seru. Nah, seru bisa ikutin aja Universitas Safwa. Tapi rencana setelah lulus dari sini nih, misalkan dari sini lulus, dari sana lulus, ada ingin ngelanjutin lagi nggak? Ada. Kemana? Belum tahu kemananya. Tapi minatnya tuh kemana? Misalkan mau S2 di mana gitu? Pengennya ke Madinah. Madinah. Iya. Oh, kampus apa tuh? Pengennya di seberang Universitas Islam Madinah, Universitas Thaifah. Keren. Kita doain lah mudah-mudahan tercapai ke sana ya. Hebat sih ya. Tapi kakak punya cita-cita nggak sih? Oh pernah, waktu Pernah apa? sebelum daftar ke Mesir Hmm? ikut IDAT di UIM tapi yang PJJ. Yang PJJ. Iya, Terus di Universitas Islam Madinah. itu yang di sana Arab Saudi. Iya, di Madinah. Ikut, udah daftar, itu kan cuma program 2 tahun. Hmm? Tapi nggak dilanjutin. Kenapa? Soalnya ketat gitu. Gimana? Kayak misalnya di sana tuh pakai aplikasi gitu loh, beda. Kalau yang di Mesir kan langsung kita interaksi sama Iya, Syekh. Kalau di iya. sana pakai aplikasi. Ribet gitu ya? Mm-mm. Jadi belum selesai, ditinggal. Tapi kalau misalkan mau lagi bisa itu. Daftar ulang. Oh, daftar ulang, nggak bisa ngelanjutin yang kemarin. Kalau yang di UIM itu berbayar juga. Oh, berbayar. Kecuali datang langsung ke UIM baru gratis. Tapi nggak ada buat ahwat. Ahwat itu baru kan kalau UIM khusus Ikhwan. Oh iya. Jadi yang ahwat Yang itu ahwat baru tuh yang online itu. aja. Yang online ya? Mm-mm. Iya, keren. Situ nggak nerus, berarti nyobain di Mesir. Mm-mm. Berarti belajar apa aja tuh Kak, kalau yang di Mesir tuh? Belajarnya dakwah, Dakwah. siroh, Nah, dakwah tuh apa sih? Maksudnya isinya tuh apa gitu? di Rosat Islamiyah kalau di Indonesia. Apa tuh? Fakultas di Rosat Islamiyah. Iya, maksudnya kakak belajar dalamnya apa gitu kan? Kan kalau PAI ada Ulumul Quran. Studi Islam, semua. Hah? Studi Islam. Tadi Islam. Jadi tentang cara berdakwah gitu ya. Ada pelajaran Al-Quran yang pasti, terus hadis, bahasa Arab nggak ada kalau dakwah. Karena memang udah bahasa Arab Kan gitu. kalau di Fakultas Bahasa Arab ada pelajaran Oh, khusus iya. bahasa Arabnya. Kalau di kita nggak ada. Oh, keren. Jadi ya lulus dari situ jadi pendakwah ya. Iyalah, ya kan? Jadi IRT. Ya maksudnya ya intinya kan kalau kakak masuk situ ya nyiapin diri kan buat terus berdakwah walaupun di rumah kan bisa ya kan. Sekarang kan zamannya sosial media. Ya jadi ya bisa aja di mana aja gitu kan. Keren sih Kak, keren. Ya mudah-mudahan sukses kayak lulus tepat waktu, yang di sini lulus dan di sana lulus. Amin. Ya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan juga terkabul. Punya cita-cita nggak? Punya Apa? rahasia. Oh, rahasia. Nggak, misalkan pengen punya sekolah. Oh udah ada. Oh ada. Udah punya sekolah. Oh, udah. Oh udah. Jangan lupa di follow. Apa namanya? Mahat Aziza. Mahat Aziza. Tapi itu udah jalan Kak? Udah Dan- punya siswa, udah punya santri. Us, keren, kita banyak belajar nih. Awal mulanya gimana Kak? Bisa kepikiran buka sekolah gitu? Enggak sih, itu cuma mahat tahfiz aja. Mahat Tafiz Khusus aja. ya. Oh, karena mungkin ingin berbagi ilmu juga gitu kan. Dan yang masuk di situ anak-anak kuliahan. Oh, anak-anak kuliahan. Anak-anak yang mereka itu kuliahnya umum tapi pengen dapet ilmu agama loh, tapi di sini.
Itu setiap hari apa? Sabtu Minggu. Di Ada tempatnya di Karadenan. Oh, Keradenan. Wah, Masya Allah. Sekolah udah punya, tapi terus belajar. Justru Keren yang sih. paling butuh belajar itu guru. Iya sih ya, benar juga ya. Keren sih. Plus. Tapi rencananya Mat Aziza tuh khusus akhwat ya? Iya. Oh, tapi ikhwan nggak boleh. Kalau angkatan pertama ada ikhwannya. Kalau So- sekarang akhwat semua. Karena belum ada gurunya ya. Mm-mm. Itu daerah Keradenan. Nah, buat teman-teman akhwat yang kuliah terus pengen dapat ilmu agama bisa di Mahat Azizah ya. Follow aja di _Aziza. @mahat_azizah. Bisa daftar di situ langsung. Oh, hari ini kita belajar banyak ya dari Kak Nur Azizah. Beliau sambil ngajar juga sambil kuliah di 2 tempat, sambil buka sekolah. Itu nggak pusing Kak ngurus sekolah kayak gitu misalnya? Kan kesibukan banyak tuh ya, berarti ngajar iya, ke sekolah itu iya, Udah ada terus jadwalnya jadi. berarti tersusun rapi ya. Nah, kita juga harus banyak belajar sih kayak manajemen waktu ya. Jadi kayak Kak Aziza ini luar biasa gitu, banyak kesibukannya tapi bisa ngatur itu semua dengan. Terus harapan kedepannya gimana tuh Kak? Harapannya semoga dari kesibukan ini bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Bukan cuma buang-buang waktu aja. Amin. Itu teman-teman luar biasa, saya minder jadinya. Oke, tapi bagus sih bisa memotivasi saya juga. Saya juga sebenarnya punya impian kayak pengen punya sekolah gitu. Pengen punya yayasan. Ya, mungkin nanti kita bisa sharing-sharing ya gimana caranya. Tapi apa sih yang bisa buat? Maksudnya mungkin itu kan cita-cita Aziza kan bikin mahat khusus orang-orang yang pengen belajar agama. Apa sih motivasinya gitu bisa sampai seperti itu gitu? Mungkin kalau orang mikir ngapain sih capek-capek gitu, ngapain sih kuliah di 2 tempat, ngapain sih sambil ngajar juga, ya fokus aja salah satu gitu. Kok bisa gitu? Apa motivasi dari Kak Nur Aziza? Nggak tahu kenapa kalau menyangkut ilmu agama gitu senang aja. Seneng kan? Masuk. Ya, bagus. Karena emang ilmu agama tuh penting gak ya? Seberapa penting gak? Penting banget. Penting banget. Kenapa? Kayak gini aja, ada orang nanya ke Syekh, anak saya gimana caranya saya mendidik anak saya? Syekhnya nanya, anak kamu usia berapa? Terus dia jawab, anak saya baru 6 bulan. Terus kata Syekhnya, kamu terlambat. Karena awal mendidik anak itu dimulai dari ibunya, cari ibunya dulu. Oh, jadi maksudnya tuh cari ibu yang Bisa mendidik anak itu Mendidik dulu anak. awalnya. itu pendidikan awal. Mm-mm. Wow, jadi kita dapat poinnya nih. Kalau kita pengen mendidik anak dari usia 6 bulan tuh salah gitu ya. Jadi ya sebenarnya tuh ya dari ibunya sendiri. Jadi kita harus nyari ibunya yang benar gitu. Oh iya. Kalau kata Ustadz Khalid, kalau mau punya istri yang pakai kerudung, berarti nikahinya yang pakai kerudung. Jangan yang belum pakai kerudung, tapi nanti pas sudah nikah disuruh pakai kerudung. Itu namanya buat PR. Oh. Kalau kita pengen anak kita dapat ibu yang baik, berarti harus dicari dari sekarang ya. Keren. Ya mudah-mudahan jadi motivasi ya buat kita semua. Terus nih Kak, mungkin ini terakhir ya. Pesan buat teman-teman semua gitu, mungkin di luar sana ada yang ngerasa ya jangan kuliah di 2 tempat, di 1 tempat aja males gitu kan. Jangan kan ingin membangun sekolah gitu kan, sekolah aja males. Nah, itu gimana Kak? Pesan buat teman-teman semua, semangat, pesan semangat. Semangatnya, pesan dari saya cuma satu. Para ulama itu mereka lahir bukan dari ibu yang biasa-biasa aja. Jadi jangan malas lagi. Para ulama tidak lahir dari ibu yang biasa-biasa aja. Jadi para ulama juga dididik dari kecil oleh ibu yang luar biasa. Seperti orang banyak mengatakan bukan orang apa tuh? Yang al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu
pendidikan pertama ya bagi anaknya. Jadi kalau kita pengen anak kita maju sukses di masa yang akan datang, ya dimulai dari pendidikan ibunya. Karena kita yang di rumah, orang tua, nah pendidikan awal tuh ya dari lingkungan rumah. Gitu ya Kak? Jadi, itulah pesan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat hari ini. Makasih ya Kak Azizah yang udah menyempatkan untuk hadir di podcast yang biasa aja sih. Sebenarnya nggak ada istimewa-istimewanya. Tapi mudah-mudahan isinya bermanfaat walaupun podcastnya biasa. Isinya mudah-mudahan luar biasa karena dengan narasumber yang luar biasa. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan sukses selalu. Buat teman-teman juga jangan lupa terus semangat dalam menuntut ilmu. Kita contoh Kak Nur Azizah, banyak kesibukan tapi tetap menuntut ilmu itu nomor 1. Oke, sekian dari podcast kali ini. Kita kembali bertemu lagi di podcast selanjutnya. See you.